Danantara, super sovereign wealth fund terbaru dari Indonesia yang langsung bikin heboh. Dengan klaim aset sebesar 15.000 triliun rupiah, Danantara langsung tancap gas nyebut diri sebagai SWF terbesar ketujuh di dunia. Top 10 of the world katanya. Tapi sabar ya, baru dibentuk aja udah over proud. Belum kerja, belum kelihatan hasilnya, udah pamer ranking global duluan. Ini sih khas Indonesia banget ya. Mental juara dunia sebelum kick off. Tapi sebelum kita nyinyir lebih jauh, yuk kita coba pahami dulu. Karena jujur aja, pembentukan SWF kayak Dantara ini nggak sepenuhnya negatif. Bisa jadi game changer, atau malah berubah jadi wadah elit ngumpet-ngumpet bawa pulang cuan. Semua tergantung siapa yang duduk di belakang kemudian. Kumpulan profesional hebat atau sarang penyamun hebat. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar nggak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kalian pasti udah sering denger dong, lembaga baru yang heboh banget disebut-sebut di media massa. Katanya sih punya aset belasan ribu triliun, diisi sama orang-orang hebat kelas dunia. Dari mantan Perdana Menteri Thailand sampai mantan bos hedge fund terbesar di planet ini. Siapa lagi kalau bukan Danantara. Dibanggakan sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan klaim aset sebesar 900 miliar dolar atau hampir 15.000 triliun rupiah. Langsung loncat tuh ke peringkat ketujuh SWF terbesar di dunia. Bahkan ngangkangin Temaseknya Singapura sama Qatar Investment Authority. Lembaga ini juga katanya bakal menaungi seluruh BUMN Indonesia. Jadi lembaga super yang bisa ngatur-ngatur tanpa harus sungkem dulu ke DPR buat ambil keputusan strategis. Kayak nambahin modal atau ngelakuin aksi korporasi gede. Tapi apa benar sebagus itu? Kalau kita belajar dari sejarah yang udah-udah, ya wajar aja kalau publik jadi skeptis. Lihat aja Pertamina. Setelah Petral dibubarin, muncul lagi drama bensin RON 90 dicampur-campur. Terus dijual naik kelas jadi Pertamax. Kalau dihitung-hitung kerugian negara akibat kasus korupsi Pertamina dari 2018 sampai 2023 itu tembus 968 triliun rupiah. Belum lagi kasus timah yang rugi negara 300 triliun. Itu baru dua sektor. Belum lagi kita bahas penyalahgunaan wewenang yang udah kayak budaya di banyak institusi negara. Dan BUMN-BUMN yang mati segan hidup pun ngos-ngosan karena tata kelola yang amburadul. Dengan track record yang kayak gitu, masyarakat skeptis. Ya wajar banget. Jadi sekarang pertanyaannya, kita harus nilai Danantara ini gimana? Beneran bakal jadi game changer yang bikin BUMN naik kelas dan ekonomi Indonesia ngebut sampai tumbuh 8%? Apa benar Danantara akan jadi sarang barunya orang hebat? Atau salah-salah malah jadi sarang penyamun berkerah hebat? Awal-awal gue juga sempat bingung, makhluk apa lagi nih waktu pertama kali denger soal sovereign wealth fund baru yang bernama Danantara. Ternyata nama panjangnya adalah Daya Anagata Nusantara. Anagata itu katanya dari bahasa Sanskerta, artinya masa depan. Ya, dari namanya aja udah kedengeran ambisius banget kan? Tapi makin dibaca makin kelihatan skalanya. Danantara bakal jadi badan pengelola investasi yang membawahi mayoritas BUMN Indonesia. Bukan cuma BUMN yang kecil-kecil ya, tapi big boys kayak bank-bank plat merah, Telkom, Main ID, Pertamina, PLN, KAI, sampai Jasa Marga juga masuk dalam kawasannya. Jujur aja, pas pertama dengar tentang Danantara, gue sempat bingung setengah mati. Baru beberapa tahun lalu Indonesia ngeluarin sovereign wealth fund bernama Indonesia Investment Authority. Sekarang muncul lagi yang satu ini. Danantara katanya sih lebih besar, lebih hebat, dan lebih berkuasa. Tapi apa faedahnya? Awalnya gue juga nggak paham kenapa mesti ada dua lembaga kayak gini. Dalam perjalanan pembentukannya makin lama makin kelihatan deh. Mau siapa yang dinaungi aja masih nggak jelas. Kadang bilang Indonesia Investment Authority yang di bawahnya. Kadang bilang nggak ada kaitannya. Awalnya bilang beberapa BUMN bakal masuk. Sekarang katanya semua BUMN bakal dikelola di bawah Danantara. Kelihatan nggak sih? Well planned atau justru kayak proyek ambisius yang setengah matang? Ya udahlah, akhirnya diputuskan semua BUMN masuk, tapi Indonesia Investment Authority tetap jalan sendiri.
Makin bingung kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata objektif, ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari pembentukan Danantara ini. Gua nggak ngomong soal eksekusinya, itu urusan lain lah ya. Yang mau gue bahas adalah asas manfaat dari pembentukan Danantara itu sendiri, terutama dari kacamata investor institusi. Tapi biar lebih jelas, mari kita ulas dulu bedanya Danantara dan Indonesia Investment Authority atau INA. Kebingungan awal gua tuh simple. Ngapain sih bikin sovereign wealth fund baru lagi? Kalau INA alias lembaga pengelola investasi aja masih baru dan belum jelas juntrungannya. INA itu loh yang heboh banget waktu diluncurin tahun 2021. Katanya bakal jadi kendaraan utama buat narik investasi luar negeri ke sektor real Indonesia. Dibilang bakal ngelola duit investor global sampai 500 triliun rupiah. Duh, promosinya udah kayak unicorn baru rilis IPO tuh. Tapi habis itu ya hilang. 2022 mulai sepi beritanya. Aktivitasnya minim, transparansinya juga kurang, belum sempet INA nunjukin taringnya, udah muncul lagi Danantara di akhir 2024. Dan tentu aja gimmicknya nggak berubah. Katanya Danantara jadi SWF terbesar ketujuh di dunia, punya aset 15.000 triliun rupiah dan bakal jadi super lembaga yang ngatur-ngatur semuanya. Ya elah inilah kayak hobi gunting pita doang terus ditinggal. Belum sempet kerja udah over proud duluan. Kasindo banget ya. Brandingnya jor-joran, eksekusinya masih tanda tanya. Balik lagi ke perbedaan INA dan Danantara ya. Kita bahas bedanya secara fungsi. INA itu ibaratnya kayak manajer investasi profesional yang jadi perantara buat investor luar negeri yang mau masuk ke sektor real Indonesia. Jadi modelnya G2B, government to business. Si investor luar mau naruh duit, INA bantuin cari proyek real yang bisa dikasih masuk, kayak pelabuhan, jalan tol, infrastruktur, dan lainnya. Contohnya yang udah ada tuh kayak terminal peti kemas Belawan BNKT di Sumatera. Terus ruas tol Trans Jawa kayak Kanci ke Pejagan dan Pejagan ke Pemalang. Udah ada sih hasilnya, tapi ya gitu. Sampai akhir 2024 total dana kelolaan INA baru nyentuh 160 triliun rupiah. Tapi dari jumlah itu, 75 triliunnya berasal dari pemerintah. Entah itu lewat cash atau pengalian saham BUMN. Jadi dana dari investor luar beneran, kayak Masdar punya Qatar atau Abu Dhabi Investment Authority punya Uni Emirat Arab, itu cuma sekitar 85 triliun. Dan belum berhasil tembus 100 triliun meski udah hampir 4 tahun berdiri. Bahkan berita soal INA makin kesini makin sepi. Logikanya simpel aja sih. Kalau beneran sukses, pasti udah penuh panggung, penuh seremoni, penuh klaim investasi besar masuk Indonesia, ya kan? Nah, kalau Danantara, menurut gue pribadi nih ya, Danantara ini lebih pas disebut sebagai super holdingnya BUMN daripada dipaksakan disebut sebagai sovereign wealth fund. Karena jujur aja, yang lebih pantas disebut SWF itu ya INA. Meskipun to be fair, Indonesia itu negara current account deficit ya, alias lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi kalau ngikutin definisi SWF secara textbook, ya harusnya kita nggak punya duit lebih buat disimpan dan diinvestasiin. Negara-negara kayak Norwegia, Uni Emirat Arab, Singapura itu punya SWF karena mereka surplus. Dananya hasil dari ekspor migas atau manufaktur. Indonesia ya beda cerita, tapi ya udahlah. Kita anggap aja INA itu niatnya baik. Jadi semacam investment vehicle buat narik investor luar negeri ke sektor real. Konsepnya masih masuk lah. Walau realisasinya ya gitu. Nah, dan antara ini beda nih. Perannya lebih ke operator. Dia bakal jadi super holding yang menaungi semua BUMN Indonesia. Dari yang kecil-kecil sampai yang raksasa. Modal awal Danantara ini katanya berasal dari setoran BUMN yang di tahun 2024 itu nilainya sekitar 85 triliun rupiah. Dan sejak Pak Erick Thohir menjabat jadi Menteri BUMN, permintaan setoran dividen dari BUMN itu makin maksa banget, gengs. Nah, sekarang dengan adanya Danantara, udah kebayang dong, para BUMN ini pasti kejar KPI. Jadi bakal makin diperes nih buat kasih dividen gede-gedean. Tanda-tandanya udah kelihatan dari RUPS Bank Mandiri dan BNI yang belakangan ini ngasih alokasi dividen lebih gede dari biasanya. Tapi gini ya, nggak ada yang salah juga kok dengan ide pembentukan super holding BUMN. Karena pada dasarnya BUMN itu entitas komersil. Mereka bersaing di pasar bebas dan idealnya ya dikelola oleh profesional, bukan malah jadi mainan meja politisi.
Contohnya, coba lihat proses penyertaan modal negara buat BUMN yang lagi sakit atau butuh ekspansi. Mereka harus hadapan-hadapan dulu tuh sama komisi-komisi DPR, nunggu deal, tarik ulur, bahkan kadang ada aja permintaan barter politik terselubung. Bisa bayangin kan nggak efisien dan ribetnya kayak apa? Nah, dengan adanya Dantara sebagai super holding, proses kayak gitu tuh bisa dipotong langsung. Nggak perlu lagi ngadep DPR buat suntik modal. Keputusan bisnis diambil dari kacamata profesional, bukan politis. Idealnya sih gitu, tapi ya eksekusinya kita tunggu aja dulu. Dari sisi pendanaan, kehadiran super holding Dantara ini juga bikin semuanya jadi lebih lincah dan efisien. FYI aja nih ya, total gabungan nilai perusahaan dari 4 bank BUMN besar plus Telkom, PLN, dan Pertamina itu nilainya ada di kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun rupiah. Sementara BUMN lainnya ya kecil-kecil, ada yang cuma puluhan triliun, bahkan beberapa triliun aja udah syukur. Nah, kalau nanti di antara nerbitin obligasi atau surat utang, otomatis bakal dianggap punya kredit rating triple A itu. Karena sandarannya si Big Boss itu. Ini penting banget nih. Karena dengan rating segede itu, di antara bisa ngumpulin duit lewat utang dengan bunga lebih murah. Terus dananya dikucurin deh ke BUMN-BUMN kecil yang butuh suntikan modal. Kalau mereka nerbitin obligasi sendiri, udah pasti bunganya lebih mahal. Selisihnya bisa sampai 3-4% per tahun. Misalnya nih ya, total pinjaman dari Garuda, Wika, dan Waskita itu sekarang sekitar 236 triliun. Dengan bunga pinjaman mereka yang sekarang ada di kisaran 10%. Itu berarti mereka harus bayar bunga 23,6 triliun per tahun. Sekarang bayangin, kalau pinjamannya dialihin via Danantara, yang bisa dapat bunga cuma 6,5%. Itu artinya cuma bayar 15,3 triliun setahun. Hemat 8 triliun rupiah per tahun, gengs. 8 triliun loh. Dalam dunia BUMN itu bukan hemat recehan, tapi ya balik lagi lah. Ini masih untung di atas kertas. Kalau soal efisiensi rendah, manajemen berantakan, atau proyek ngaret, ya itu cerita eksekusi lah ya. Kalau ada yang bilang penerbitan obligasi antara itu bisa menyebabkan crowding out, alias nyedot dana publik yang ngendap di perbankan dan mestinya disalurin ke sektor swasta sehingga bikin bunga pinjaman naik, menurut gua sih nggak juga ya. Realitanya sekarang ini investor institusi itu lagi craving banget sama obligasi korporasi. Serius nih, demand-nya tinggi, tapi supply-nya super minim. Akhirnya apa? Ya semua duit institusi itu diparkirnya ke surat utang negara yang dikeluarin sama pemerintah. Padahal kan idealnya uang itu muter juga ke sektor swasta lewat korporasi-korporasi yang butuh ekspansi. Tapi karena obligasi korporasi Indonesia ukurannya masih terlalu kecil, ya jadinya kita kekurangan opsi. Bahkan kalau dibandingin sama negara tetangga di ASEAN, size obligasi korporasi Indonesia tuh kecil banget. Jauh ketinggalan dari Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Kalau mau lihat contoh super holding BUMN yang berhasil, ya tinggal lirik aja ke negara tetangga, Temasek Singapura. Mereka itu dikelola oleh para profesional sejati yang ngatur BUMN bukan pakai rasa, tapi pakai kacamata bisnis. Ya emang kalau harus di merger, ya merger. Kalau masih bisa diselamatin dan ada value-nya, ya dibantu. Tapi kalau udah nggak layak dan nggak ada yang mau, ya dijual atau bahkan dilikuidasi sekalian. Simple, tegas, profesional. Nah, yang ngeselin tuh kadang di sini kita udah over proud duluan. Baru jalan aja udah bangga karena katanya di antara lebih besar dari Temasek. Hello, Temasek itu nilainya 5.000 triliun dan itu hasil dari kinerja portofolio yang dibangun selama puluhan tahun. Mereka punya catatan track record yang jelas, bukan cuma soal besarannya, tapi juga soal added value yang mereka hasilkan buat negara. Sementara Danantara, angka 15.000 triliun itu ya gabungan valuasi BUMN yang udah ada dari dulu. Itu bukan hasil kerja Danantara. Itu warisan. Tapi entah kenapa udah langsung diklaim seolah itu hasil achievement. Dan satu hal lagi nih, Indonesia punya 280 juta penduduk, sedangkan Singapura cuma 5 juta orang. Kalau cuma menang tipis-tipis dari sisi valuasi itu bukan prestasi, tapi justru jadi bahan evaluasi. Super holding BUMN negara segede ini, masa nilainya cuma selisih sedikit doang dari negara pulau kecil? Itu kalau kita ngomongin sisi positif dari pembentukan super holding BUMN macam Danantara. Secara konsep idenya oke banget ya. Kalau sukses eksekusinya, siapa tahu bisa naik level,
jadi entitas global dan bahkan ekspansi ke luar negeri kayak Temasek atau Khazanah. Tapi ya masalahnya bukan di niat, tapi di jalan cerita. Yang bikin banyak orang was-was tuh takutnya Danantara ini cuma jadi tempat buangan BUMN sakit. Dan ujung-ujungnya bank-bank BUMN yang sehat dijadiin sapi perah buat nutupin lubang di sana-sini. Bukan hal baru, gengs. Di Cina juga pernah kejadian. Dan kita semua tahu endingnya 1MDB di Malaysia kayak gimana. Jadi kalau mau suzon, emang banyak alasan buat curiga. Update terbarunya, Danantara nggak cuma nyemplungin duit ke Garuda, tapi juga ngegas proyek gede. Pengembangan pabrik chlor-alkali ethylene dichloride senilai 800 juta US dollar alias 14 triliun rupiah punyanya Chandra Asri Pacific. Proyek ini masuk daftar proyek strategis nasional dan tujuannya buat memperkuat produksi dalam negeri, khususnya soda kaustik sama ethylene dichloride. Yang menarik, investasi ini seolah jadi statement dari Danantara. Mereka nggak mau cuma jadi soft lender atau istilah kata dicap sebagai dokter BUMN sakit, tapi juga agen penggerak ekonomi. Bahkan kalau proyek swasta kelihatan visible, mereka gaspol juga. Sejalan sama mimpi Prabowo ngejar pertumbuhan ekonomi 8% di 2029. Belum lama ini Danantara menerbitkan obligasi Patriot Bond senilai 50 triliun. Tenor 5 dan 7 tahun dengan bunga cuma 2%. Gila nggak tuh? Bunganya bahkan di bawah surat utang negara. Bisa dibilang mereka lagi palak alus para konglomerat, tapi dibungkus manis dengan label Patriot. Yang jelas, permainannya mulai kebaca nih. Udah ada lembaga luar negeri kayak Qatar sama US yang minat kerjasama. Di negara maju model deal kayak gini biasanya ditangani investment bankers atau private equity. Nah, Danantara yang isinya jebolan banker kelas kakap itu jadi jembatan buat ngobrol dengan investor asing. Karena mereka ngerti bahasa yang sama. Jadi ya ini bukan sekedar urusan obligasi atau proyek kimia, tapi positioning. Indonesia lagi coba ngomong ke dunia finansial dengan cara yang lebih profesional. Menarik nih, kita tunggu aja pada perjalanannya nanti. Bicara konsep, Danantara punya potensi. Paham lah added value-nya kalau kelolanya benar. Tinggal kita lihat apakah Danantara bakal jadi sarang profesional hebat yang beneran ngelola aset negara dengan otak dan integritas. Atau malah jadi sarang penyamun berdasi yang sibuk bagi-bagi kursi dan proyek buat kroni. Jadi kalian tim optimis atau tim skeptis? Percaya Danantara bakal jadi game changer atau cuma ganti nama doang nih dari masalah lama? Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.